Jadi hari ini kita akan bahas mengenai sell in May and go away. Karena menjelang Mei orang udah pada khawatir. Lagi di bulan Mei orang pada khawatir. Udah akhir Mei orang bilang juga habis Mei itu jelek gitu. Juni, Juli, Agustus tuh jelek gitu. Jadi kesannya itu kayaknya trading itu hanya bisa di akhir tahun bulan Desember sama di awal tahun Januari efek. Jadi apa iya sepanjang tahun 12 bulan itu kita habis Mei menjelang Mei itu kayak udah ya udah tutup market aja deh. Nggak juga kayak gitu. Nah, di sini saya akan share untuk teman-teman semuanya mengenai materi hari ini, sell in May and go away. Sebentar, udah kelihatan belum ya di sini ya? Udah ya. Nah, ini saya kasih gambar api warna kuning, tapi backgroundnya itu biru. Jadi kesannya tuh ada airnya gitu ya. Jadi biar seimbang. Nah, di sini kita akan bahas apa? Kita akan bahas ini tuh mitos atau fakta, teman-teman. Jadi sebelum kita terpengaruh dengan apa kata orang gitu ya, atau apa yang kita baca atau apa yang kita dengar, kita harus lihat sebenarnya data dulu. Nah, di sini saya ingin sampaikan ke teman-teman, ini ada data. Kita menemukan data ini dari Stockbit sumbernya. Jadi IHSG seasonality. Jadi teman-teman lihat di sini yang kita kotakin warna kuning ini tuh adalah bulan Mei sepanjang 10 tahun terakhir, jadi 2013 sampai 2022. Nah, tentu bisa lihat di sini bahwa apa? Bahwa ada merah, ada hijau. Average ini di paling atas. Average-nya itu tuh minus. Tapi minusnya itu cuma minus tipis ya, minus 0,07%. Jadi di bagian atas ini ada apa? Di bagian atasnya ada average nih di sini. Ini average. Jadi average bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi Mei itu kalau IHSG itu minusnya tuh benar-benar tipis. Kok suara keputus ya? Rio suaranya nggak keluar loh. Iya, suaranya hilang. Ke-mute. Tadi nggak mute sih. Vario, suaranya hilang, Vario. Oh, keputus. Oke. Kita tunggu. Enggak sih. Masih nyambung. Tes. Yes. Oke. Ya, oke. Udah oke. Iya, kayaknya tadi ada tanda seru agak error deh. Oke. Kita balik aja ya. Iya, silakan. Teman-teman semua ya. Yuk. Jadi ini adalah data untuk teman-teman bisa lihat semua bahwa apa? Bahwa jadi bulan Mei itu sebenarnya minusnya itu minus tipis banget, nggak sampai 0,7 tapi 0,07. Ini adalah average-nya. Bahkan tentu bisa lihat di kotak atas yang mendatar ini, Mei itu nggak lebih buruk dari Maret. Bahkan Mei itu nggak lebih buruk juga dari Juni ataupun September. Ini nggak lebih buruk juga gitu loh. Jadi Mei itu bisa dibilang nggak beda dengan April, nggak beda dengan November. Jadi kita perlu lihat bahwa data 10 tahun menunjukkan bahwa bulan Mei itu nggak semengerikan yang diomongin orang. Itu dia. Nah, lalu banyak juga orang yang bilang apa? Banyak orang yang bilang juga bahwa bukan Mei-nya yang jelek. Bukan Mei-nya, tapi setelah Mei, Juni, Juli, Agustus bakal jelek. Ada juga yang bilang seperti itu kan. Ada yang bilang Mei-nya jelek, ada yang bilang setelah Mei itu musim gugur di bursa. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya munculkan ini, kelihatan ya, area kotak warna kuning ini yang saya agak kuningin ini, teman-teman bisa lihat di kotak kuning ini itu lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Yes, memang 2013, 14, 15 ini merah parah. Tahun 2013 habis bulan Mei turunnya parah nih, minus 4%, minus 4%, minus 9%. Ini mengerikan sih kalau kayak gini. Tahun 2013. Tahun 2014 relatif naik. Tahun 2015 turun, minus 5%, 2%, 6%. Tapi ini nggak terjadi di 2016 ke sini gitu loh. Jadi sell in May and go away itu kalau lihat data seperti ini, jadi menunjukkan bahwa apa? Bahwa mungkin istilah sell in May itu berkembang di tahun 2013, 14, 15. Tapi sudah tidak terjadi lagi di tahun 2016 ke era sekarang gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran. IHSG memang seperti ini. LQ45 gimana ya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah LQ45. Yang teman-teman bisa lihat di sini adalah
dalam sepanjang bulan Mei 10 tahun terakhir, LQ45 memang kinerjanya tidak sebagus IHSG. Jadi average-nya itu minusnya agak lebih dalam, minus 0,2. Kalau IHSG kan 0,07 minusnya ya. Kalau di LQ45 minus 0,21. Nah, ini dia average LQ45 sepanjang waktu. Nah, memang yang berbeda yang teman-teman bisa lihat di sini adalah apa? Yang bisa teman-teman lihat di sini berbeda adalah ini. Setelah Mei, LQ45 lebih acak dibandingkan IHSG. Ini Anda bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat IHSG seperti ini. Setelah bulan Mei, 3 bulan berikutnya, dari sejak tahun 2016, ini banyaknya hijau. Tapi kalau untuk LQ45, tetap banyak hijau, tapi lebih bervariasi. Anda bisa lihat di sini minus agak dalam di 2022, 2021. Tapi kalau melihat area yang sama, yang kita bandingkan antara IHSG dengan LQ45, maka pada dasarnya lebih banyak tetap hijau daripada itu merah. Jadi itu yang data yang kita perlu ketahui dulu agar kita bisa berpikir dengan rasional, menganalisa dengan rasional kondisi yang akan kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa melihat bahwa IHSG lebih bagus daripada LQ45. Nah, kita harus mengerti di sini bahwa kalau memang IHSG lebih bagus daripada LQ45, di mana kita harus pahami bahwa IHSG berisi begitu banyak saham dari big cap hingga small cap. LQ45 mostly berisi dari saham yang lebih selektif, yang likuiditas tinggi, tapi umumnya itu yang big cap. Kebanyakan big cap sampai middle cap. Big cap contohnya seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, ASI, itu udah pasti masuk ke dalam LQ45. Ditambah beberapa saham lain yang middle cap, tapi dia punya likuiditas yang tinggi, 45 saham dengan likuiditas tertinggi. Maka kita bisa lihat dari data IHSG dan LQ45, setelah bulan Mei, blue chip lebih bergejolak daripada, big cap, saham-saham LQ45 lebih bergejolak daripada semua saham-saham yang lain. Itu yang kita perlu lihat. Jadi kita perlu pahami di sini bahwa kalau dengan data yang kita lihat sekarang, maka ini saya bandingin lagi ya. Ini IHSG, berisi seluruh saham yang ada di bursa, dan ini adalah LQ45, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah setelah Mei ini tidak semenakutkan apa yang diomongin orang, tapi untuk saham-saham LQ45, untuk saham-saham big cap, itu memang punya resiko yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman, resiko yang lebih tinggi. Nah, dari sini yuk kita lanjut. Should we worry? Jadi dengan data yang ada tadi, apakah kita harus khawatir? Kalau dari data yang kita lihat cyclical, ini kita tidak memasukkan unsur faktor lain-lain ya, tapi pada dasarnya apa yang ada di luar sana, baik itu makro, mikro, dan lain sebagainya macamnya, itu sudah terreflect di pergerakan harga saham yang ujung-ujungnya adalah dia mereflect ke IHSG. Saham-saham banyak yang naik, IHSG naik. Saham-saham banyak yang turun, IHSG turun. Tapi kalau melihat data tadi, IHSG dan LQ45, pertanyaan should we worry, ini jawabannya adalah no. Di sana. Jawabannya adalah no. Seperti itu. Jadi ini kita based on data. Kita nggak bilang bahwa ini bakal ada kebijakan ini dari pemerintah, bakal ada hal yang berbeda dari The Fed dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kita bicara mengenai data dengan asumsi price discount everything. Bahwa apa? Segala hal yang ada berkaitan dengan global, makro, mikro, kebijakan perusahaan dan lain sebagainya, itu menunjukkan data bahwa saat ini market kita tidak istilahnya apa ya, tidak untuk dikhawatirkan sesuai dengan idiom sell in May and go away. Tidak seperti itu. Nah, setelah itu saya ingin sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi should we worry? No, teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambar IHSG. Kita coba lihat IHSG dulu. Teman-teman bisa lihat di sini IHSG itu naik cukup tinggi di 2022 dari 6.500 sampai 7.000, hampir 7.400 ya di sini ya. Turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini yang akan terjadi hingga sekarang, hingga beberapa waktu ke depan. Ini saya kotakin warna hitam ini menunjukkan bahwa apa? Pada dasarnya IHSG kita itu berada dalam fase sideways.
fase sideways gitu. Jadi memang tadi di pembicaraan awal dengan cerita bahwa untuk buy and hold itu tidak begitu efektif, untuk breakout juga itu tidak begitu efektif. Kenapa? Karena market kita sedang sideways, teman-teman. Sedang sideways. Nah, di sini kita coba lanjut lagi menggunakan beberapa indikator. Kita gunakan moving average 50, 100, 200. Anda bisa lihat bahwa dari MA 200 yang merah agak tebal ini ya, indeks kita yang tadinya di atas sekarang lagi di bawah MA 200. Tapi yang kita harus ingat adalah apa? IHSG kita berada dalam range konsolidasi. Range konsolidasi. Selama harganya masih berada di atas kotak hitam di kisaran 6.550, indeks kita pada dasarnya akan terus bergerak dalam range yang teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kan saya bikin ini kalau teman-teman yang suka ikut trading lab galeri saham atau webinar galeri saham, teman-teman pasti akan ingat bahwa kita selalu bikin kotak ini dari sejak akhir tahun lalu. Bahwa indeks kita diprediksikan selain berada dalam range konsolidasi yang lebar, kotak hitam, saat ini dia sedang berada dalam range konsolidasi minor yang berada di area bawah konsolidasi lebarnya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kita udah paceklik IHSG 7000 itu udah cukup lama ya. Terakhir IHSG 7000 itu akhir 2022. Jadi sepanjang tahun ini mainnya tuh di bawah 7000, 6950, 6900, selalu seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang kita melihat bahwa apa? Bahwa ya inilah yang akan kita hadapi dalam mungkin sebulanan ke depan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah ini yang teman-teman perlu perhatikan di sini bahwa apa? Bahwa batas atas IHSG ada di level 6.950 dan batas bawah IHSG ini garis biru cukup banyak. Saya coba tarik di beberapa data historis dari sejak 2022, maka level 6.512 sampai 6.560 ini mostly akan menjadi support kuat IHSG di sana. Itulah kenapa saya tim dari galeri saham juga melihat bahwa level 6.550 itu akan menjadi level support yang kuat bagi IHSG, menyokong fase sideways yang saat ini sedang berlangsung. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir juga seperti ini. Ini kembali ke persepsi kita ya. Ada teman-teman yang merasa, oh optimis, ini indeks akan sideways, kalau turun akan rebound lagi. Tapi ada juga yang berpikir pesimis. Bahwa apa? Hati-hati, kali ini nih bakal jebol nih semuanya. Mungkin gitu. Ya kan? Ini bakal jebol. Jadi, persepsi pun ditentukan dari posisi. Kalau teman-teman nggak punya sahamnya, teman-teman akan bilang ini bakal jebol. Kalau teman-teman punya sahamnya, punya banyak saham di Porto, teman-teman akan bilang, oh ini akan rebound. Tapi kita akan saya akan coba ajak teman-teman untuk lebih objektif aja. Nah, gimana kalau ini jebol? 6.550. Kalau ini jebol gimana? Nah, saya akan bawa Anda sedikit ke masa lalu, ke pergerakan IHSG dulu hingga sekarang. Dulunya itu sebelum pandemi hingga sekarang. Maka teman-teman akan melihat ada gambar ini. Coba diperhatikan. Oke? Jadi, sepanjang akhir tahun 2022, enggak deh, dari sejak September 2022 di sini, hingga sekarang, IHSG cenderung tetap sideways. Tapi kalau secara technical, secara price movement, secara market psychology, ini sebenarnya adalah sebuah konsolidasi yang menarik, teman-teman. Konsolidasi yang menarik karena apa? Karena IHSG dari sejak tahun 2018, ini tahun 2018 di sini, dia membentuk pola yang kita nggak bisa anggap main-main. Seperti itu. Ini adalah bentuk pola inverted head and shoulder di sana. Jadi, konsolidasi yang terjadi pada IHSG ini adalah sebuah, kalau saya bisa bilang, ini adalah sebuah aktivitas di pasar, di mana yang pesimis menjual, tapi yang optimis masih nampung di bawah. Seperti itu, teman-teman. Kalau indeks kita bisa stay berada di atas garis merah seperti ini, miring di sini, ini kurang lebih 6.300 ya, 6.300 di sini. Maka segala penurunan indeks itu merupakan
pullback sementara dalam sebuah rangkaian pola pergerakan besar yang cenderung positif, teman-teman.